Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abu Daniel di channel yang penuh inspirasi ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi kisah ulama besar, Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi yang menjadi lautan ilmu dan tinta. Yuk, simak kisah inspiratifnya. Abdullah bin Abbas adalah anak dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Qusay Al-Qurasy, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu beliau bernama Ummul Fadl Lubabah binti Al-Harits Al-Hilaliyah. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah dan berumur 13 tahun ketika Nabi meninggal. Abdullah bin Abbas adalah ahli tafsir dari kalangan sahabat. Abdullah bin Mas'ud, seorang ulama sahabat, mengakui kepiawaian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan mengatakan, penafsir Al-Quran yang paling baik adalah Ibnu Abbas. Jika dia berumur seperti kita, niscaya tidak ada seorang pun dari kita yang ilmunya mencapai 1/10 ilmunya. Al-Qasim bin Muhammad mengatakan tentangnya, aku tidak melihat di majelis Ibnu Abbas satu kebatilan pun. Aku tidak pernah mendengar fatwa yang lebih cocok dengan sunnah daripada fatwanya. Para muridnya menjuluki beliau Al-Bahr lautan ilmu dan Al-Habr tinta. Sahabat sekelas Umar radhiyallahu anhu pun mengakui keilmuan Ibnu Abbas yang waktu itu masih muda. Tercatat oleh Al-Bukhari di dalam kitab Sahih beliau bahwasanya suatu saat Umar memasukkan Ibnu Abbas muda ke dalam majelisnya bersama para tokoh Islam. Pada waktu itu, para tokoh Badai yang telah matang dalam usia sangsi akan kemampuan Ibnu Abbas. Mereka pun bertanya kepada Umar, kenapa Anda memasukkan pemuda ini ke tengah majelis kita padahal kami juga punya anak seperti dia? Umar pun menjawab, kalian telah mengetahui tentangnya yakni kepandaiannya. Suatu saat, Umar memanggil Ibnu Abbas ke tengah majelis mereka untuk memperlihatkan kepandaian Ibnu Abbas. Umar menanyakan kepada mereka, apa yang kalian ketahui tentang firman Allah Ta'ala yang artinya, jika telah datang pertolongan Allah dan penaklukan, Qs Nasr 1-3, sebagian tokoh Badr tersebut pun menjawab, Allah memerintahkan kita untuk beristighfar setelah Allah menolong dan memudahkan kita untuk menaklukkan kota Mekah, sedang sebagian lainnya memilih diam. Sekarang giliran Ibnu Abbas, demikiankah? Kata Umar kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, tidak. Lantas, apa menurutmu? Tanya Umar. Ibnu Abbas mengatakan, itu adalah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberitahukannya kepada beliau, jika datang kepadamu pertolongan dan penaklukan Qs Nasr 1 itu adalah tanda dari dekatnya wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bertasbihlah dengan pujian kepada Rabbimu dan mintalah ampun, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Qs Nasr 3. Umar pun mengatakan, aku tidak mengetahuinya kecuali seperti apa yang engkau katakan. Demikianlah ketajaman dan ketelitian Ibnu Abbas dalam memahami wahyu. Dia mengetahui bahwa perintah istighfar tidak biasa digunakan ketika terjadi kemenangan dan penaklukan. Dia mengetahui bahwa perintah istighfar dan taubat biasanya digunakan untuk mengakhiri sesuatu. Maka dia pun menafsirkan pertolongan dan penaklukan dalam ayat tersebut sebagai tanda akan diwafatkannya beliau. Ilamul Muwaqqi'in karya Ibnul Qayyim. Tidak hanya tafsir, Ibnu Abbas juga pandai dalam banyak perkara. Murid Ibnu Abbas, Atta bin Abi Rabah rahimahullah mengatakan, banyak orang mendatangi Ibnu Abbas untuk mempelajari syair dan nasab-nasab. Orang yang lain mendatangi Ibnu Abbas untuk mempelajari sejarah hari-hari peperangan. Dan kelompok lainnya mendatangi Ibnu Abbas untuk mempelajari ilmu agama dan fikih. Tidak ada satu golongan pun dari mereka kecuali mendapatkan apa yang mereka mau. Berbagai keutamaan yang Ibnu Abbas raih ini sejatinya tidak lepas dari doa mustajab yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, Rasulullah hendak buang hajat. Ibnu Abbas kecil memahami kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berwudu setiap kali habis dari buang hajat. Dia pun meletakkan air wudu di tempat keluarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, ketika Nabi melihat air wudu yang sudah dipersiapkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, siapa yang meletakkan ini? Ibnu Abbas menjawab, Ibnu Abbas. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meletakkan telapak tangannya yang mulia di bahu Ibnu Abbas kecil seraya berdoa, ya Allah, berilah dia pemahaman dalam masalah agama dan ajarkanlah kepadanya tafsir hadis riwayat Al-Bukhari.
Muslim, dan lainnya. Ini lafaz Imam Ahmad. Nah, dari doa inilah kemuliaan demi kemuliaan kemudian dia peroleh. Namun, tentu saja kemuliaan ini bukan turun dari langit begitu saja. Allah memberi taufik kepada Ibnu Abbas untuk menuntut dan mencari kemuliaan tersebut dengan sepenuh tenaga yang Allah karuniakan kepadanya. Bukan hanya dengan berpangku tangan. Ibnu Abbas menuturkan pengalamannya dalam menuntut ilmu. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpulang ke hadirat Allah, aku mengatakan kepada seorang Ansar, mari kita bertanya kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mumpung sekarang mereka masih banyak. Orang Ansar itu pun menukas, aku heran, apakah engkau menyangka bahwa manusia membutuhkan dirimu? Ibnu Abbas tidak menggubris ucapannya. Dia pergi menemui para sahabat dan menanyai mereka. Ibnu Abbas melanjutkan penuturannya. Suatu hari, aku mengetahui ada hadits dari seseorang. Aku pun mendatangi pintunya. Ternyata orang tersebut sedang tidur siang. Aku pun beralas baju atasku pada waktu itu. Baju atas berupa selendang menunggunya di depan pintu. Angin meniupkan debu ke wajahku. Lalu, setelah orang tersebut pun keluar dan melihatku, dia berkata, wahai sepupu Rasulullah, kebutuhan apa gerangan yang membuat Anda datang kepadaku? Kenapa Anda tidak mengutus seseorang untuk kemudian aku yang akan mendatangi Anda? Aku pun mengatakan, tidak, aku lebih berhak untuk mendatangimu, lalu menanyaimu tentang hadits. Orang Ansar tadi pun hidup, hingga melihat orang-orang mengelilingiku untuk menanyaiku. Dia pun berkata, sejak dahulu, pemuda ini lebih pandai dariku. Demikianlah Ibnu Abbas yang sangat menghargai ilmu. Dia datang merendahkan diri untuk mendapatkan ilmu, bukan dengan menunggu datangnya ilmu. Selain itu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sangat menghargai dan menghormati para ulama disebabkan ilmu mereka. Seorang ulama tabi'in Asyabi mengisahkan, Zaid bin Sabit seorang ulama sahabat, mengendarai unta. Ibnu Abbas pun menuntun untanya. Zaid mengatakan, jangan lakukan, wahai sepupu Rasulullah. Ibnu Abbas pun menyahut, seperti inilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ulama kami. Kemudian, Zaid bin Sabit mencium tangannya dan mengatakan, seperti inilah kami diperintahkan untuk memperlakukan keluarga Nabi kami. Ibnu Abbas meninggal di Taif pada tahun 68 dan pada pemerintahan Ibnu Zubair waktu itu, umur beliau sekitar 70 tahun. Di antara yang mensalati beliau adalah seorang ulama tabi'in, Muhammad bin Ali bin Abu Talib yang dikenal dengan Ibnul Hanafiyah W. 80 jam. Beliau mengatakan, telah meninggal seorang ulama Rabbani bagi umat ini. Demikianlah kisah inspiratif Abdullah bin Abbas, lautan ilmu dan tinta. Semoga perjalanan hidup beliau memberikan inspirasi dan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.